Oke, oke. Untuk hari ini kita akan coba selesaikan materi bab 2 ya. Jadi ada 3 subbab yang nanti akan kita bahas. Ada turunan implisit, terus laju berkaitan sama diferensial dan hampiran ya. Nah, mungkin untuk hari ini saya bahas konsep-konsepnya dulu. Untuk contoh yang lebih variatif, mungkin besok di tutorial ya. Oke, saya coba share screen. Apakah layar saya sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oke, sip. Oke, kita mulai dari subbab tentang turunan implisit dulu ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya turunan implisit ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menurunkan bentuk persamaan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk eksplisit ya. Oke. Nah, mungkin contoh-contohnya dulu saja ya. Di sini saya contohkan dulu apa yang disebut dengan fungsi eksplisit dulu deh. Nah, kalau dia eksplisit, artinya kita bisa membuat si persamaannya itu dalam bentuk Y sama dengan fungsi dari X. Ini ya. Gampangnya seperti ini ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kalau saya punya persamaan garis saja ya. Misalkan seperti ini. 2X ditambah 3Y sama dengan 5. Kalau saya mau buat persamaan ini menjadi bentuk eksplisit, oke, Y-nya dalam bentuk fungsi dari X, kira-kira gimana caranya? Y sama dengan 5 dikurangin 2x/3. Oke, step by step-nya deh. Kita kan mau membuat di ruas kiri hanya ada Y, ruas kanannya fungsi terhadap X ya. Artinya kita harus apa? Pindahkan 2X ke kanan. Dengan cara apa? Dengan cara kurangkan kurangkan kedua ruas dengan 2X. Sehingga kita peroleh apa? 3Y sama dengan 5 dikurang 2X. Benar? Oke. Sehingga kalau saya mau hanya ada Y di ruas kiri, berarti ruas kanannya harus diapakan? Dibagi tiga. Bagi 3. Bagi 3 semuanya ya. Oke. Sehingga saya dapat bentuk seperti ini. Ya, atau ini bisa dituliskan dalam bentuk 5/3 dikurang 2X/3. Oke. Nah, kalau kita bisa menyatakan suatu persamaan dalam bentuk fungsi eksplisit seperti ini, nah kita dapat dengan mudah mencari turunannya ya. Oke, properti yang ketiga, eh, turunan atau si dy per dx, sorry, dy dx dapat dicari dengan mudah. Dapat dicari dengan mudah. Dengan cara apa ya? Caranya ya menurunkan si ruas kanannya terhadap X ya. Ini kan sama aja kayak f aksen X, seperti itu. Oke. Nah, sekarang balik ke contoh. Jika Y sama dengan 5/3 dikurang 2X/3, maka
turunan pertamanya apa? Atau si dy dx-nya apa? Ya kita turunkan saja si ruas kanannya ya. Kita turunkan ini. Oke. Turunan dari 5/3 apa? Nol. Nol. Sorry. 0. Terus turunan dari min 2x/3. -2. Yakin min 2? Eh. Ini dia pakai sifat itu nggak sifat apa sifat pembagian itu yang UV-UV. Oh, astaga. 2/3, Oh, Pak. Ini dua dua per per tiga. Ya, tiga ya. 2/3. Jadi nggak perlu pakai aturan pembagian ya. Karena ini kan sebenarnya bisa ditulis dalam bentuk min 2/3 X kan. Oke, turunan konstanta kali X ya konstanta itu sendiri gitu. Oke ya, seperti itu. Nah, ini gambaran awal tentang fungsi eksplisit. Oke, udah kebayang ya. Kalau suatu persamaan dapat dinyatakan dalam bentuk eksplisit seperti ini, maka turunannya akan dapat dicari dengan mudah. Oke ya. Sekarang gimana kalau misalkan persamaannya itu nggak bisa dinyatakan dalam fungsi eksplisit atau ya kita sebut sebagai fungsi yang implisit ya. Artinya suatu persamaan itu tidak dapat dituliskan dalam bentuk Y sama dengan fx. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Kalau kita punya persamaan Y kuadrat ditambah Y sama dengan X. Oke. Nah, persamaan ini nggak bisa kita nyatakan dalam bentuk eksplisit yang seperti ini. Gitu ya. Yang ini tidak dapat ditulis dalam bentuk Y sama dengan fx. Oke. Nah, karena dia nggak dapat ditulis dalam bentuk Y sama dengan fx, akibatnya apa? Akibatnya ya turunan atau si dy dx-nya itu tidak dapat dicari dengan mudah gitu ya. Oke, jadi turunannya tidak dapat dicari dengan mudah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya kita butuh metode lain untuk mencari dy dx dari fungsi ini atau persamaan ini gitu ya. Butuh metode lain. Oke. Nah, metodenya apa? Metodenya ya yang disebut dengan penurunan implisit. Oke, gitu ya. Metodenya namanya ya metode penurunan implisit. Oke. Nah, ini sekilas perbedaan antara fungsi yang eksplisit dengan yang implisit. Oke ya, udah kebayang ya. Nah, sekarang kita akan coba belajar gimana sih caranya menerapkan metode ini. Gitu. Jadi metode penurunan implisit ya. Oke. Nah, yang pertama kita akan pandang atau asumsikan si variabel y-nya itu sebagai fungsi dari x ya. Oke. Asumsikan y adalah fungsi dari x. Oke ya.
Nah, sehingga kalau misalkan Y-nya fungsi dari X, turunannya bisa kita tuliskan dalam bentuk dy dx ya. Turunan dari Y adalah hmm, biasa orang tulis pakai Y aksen ya, karena yang kemarin kan turunan fungsi F itu bisa ditulis dengan F aksen. Kalau turunan dari Y itu bisa ditulis dalam bentuk Y aksen, atau kalau dalam konteks metode turunan implisit biasanya pakai dy dx. Oke, dy dx ini namanya notasi Leibniz ya. Nah, ini kayaknya saya belum mention. Jadi dy dx ini sebenarnya adalah notasi Leibniz. Ya, notasi lain turunan gitulah. Yang nemukan namanya Leibniz, makanya dikasih nama notasi Leibniz. Itu ya, oke. Nah, karena Y adalah fungsi dari X, maka kalau kita punya bentuk, jika ada bentuk fungsi terhadap Y ya, ya bentuk sesuatu, tapi dalam Y gitu intinya ya, di persamaan, gitu ya, maka jika diturunkan, kan berbentuk, nah seperti ini ya, kalau misalkan kita mau menurunkan suatu bentuk yang ada variabel Y-nya, gitu. Oke, kita mau turunkan ini terhadap X. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, maka turunannya itu bisa kita cari dengan menggunakan turunan aturan rantai ya. Oke, karena Y-nya itu adalah fungsi dari X. Oke, kan ini sama aja ketika kita menurunkan F eh, dengan Y-nya itu sebenarnya fungsi terhadap X ya. Gini. Jadi bentuk yang ini yang mau kita turunkan itu bentuk dari komposisi sebenarnya. Komposisi dua fungsi yaitu F dan Y. Gitu ya. Karena bentuknya komposisi, kita bisa pakai aturan rantai. Digunakan aturan rantai. Oke, sehingga gimana? Aturan rantai, ingat, turunkan yang luar, berarti ini jadi F aksen dari YX, gitu ya. Jangan lupa di belakang dikali apa? Dikali Y aksen X. Oke, dikali Y aksen X. Atau ini bisa saya persingkat notasinya jadi F aksen dari Y dikalikan dy dx. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, lalu eh, kit- jika menemukan bentuk seperti ini, udah ya, diturunkan menggunakan aturan rantai gitu intinya. Lalu secara teknis, ya kita harus menurunkan kedua ruas persamaan terhadap X. Itu ya, ini kuncinya ya. Turunkan kedua ruas persamaan terhadap X. Oke. Nah, lalu eh, step yang terakhir ya, setelah kita menghasilkan bentuk dy dx, kita selesaikan persamaannya dalam dy dx ya. Selesaikan atau apa ya, cari bentuk
dy dx. Ya udah selesaikan. Persamaan untuk mencari gitu aja ya. Mencari dy dx. Nah, kurang lebih poin-poinnya ini ya. Metode penurunan implisit. Oke, sekarang kita coba terapkan ya. Ke contoh yang tadi deh. Eh, ini tadi ya, y kuadrat ditambah y sama dengan x. Oke. Nah, langkah pertama kalau kita mau mencari dy dx gitu ya, ini kan misalkan kita ditanyakan turunannya apa gitu ya, turunan y terhadap x-nya apa. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menurunkan kedua ruas terhadap x ya. Jadi kedua ruas saya kasih operator ddx, artinya diturunkan terhadap x. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kita coba turunkan yang ruas kanan dulu. Coba saya tanya, turunan dari X apa? 1. 1. 1 ya. Oke. Kalau yang kanan, ruas kanan obvious ya. Nah, kalau yang ruas kiri itu pakai step-step yang tadi. Oke. Jadi mungkin kita pakai aturan kelinieran dari turunan dulu ya. Berarti kita turunkan bentuk Y kuadrat ditambah kita turunkan bentuk Y. Oke. Nah, sekarang untuk menurunkan bentuk Y kuadrat, oke, untuk menurunkan bentuk Y kuadrat, kita pakai poin yang tadi ya. Nih, kita pakai poin yang tadi, kita menggunakan aturan rantai. Oke ya, kita turunkan dia menggunakan aturan rantai, artinya di sini kita turunkan Y kuadratnya terhadap Y, tapi belakangnya nanti dikalikan dy dx. Oke, kita turunkan dulu Y kuadrat terhadap Y, gitu ya, atau kita cari si f aksennya ini, baru di belakangnya dikalikan dy dx. Oke ya. Oke, berarti turunan dari y kuadrat apa? 2y. Yes. Turunkan terhadap y dulu, baru belakangnya dikalikan dy dx. Gitu ya. Oke. Serupa dengan yang ini, turunan dari y doang, itu ya y-nya diturunkan terhadap y dulu, berarti ya turunan dari y itu adalah 1, dikalikan belakangnya adalah dy dx. Gitu ya. Ruas kanannya tetap. Oke. Nah, sekarang kita coba selesaikan persamaan ini untuk mencari si dy dx-nya. Dengan cara apa? Dengan cara ya memisahkan si dy dx-nya. Oke. Atau memfaktorkan ya. Oke. Nah, kalau saya faktorkan seperti ini, yang di dalam kurung kira-kira apa bentuknya? 2y tambah 1. Ya, 2y tambah 1 ya. Oke. Nah, sehingga kalau misalkan saya ingin di ruas kiri hanya ada dy dx, berarti ruas kanannya jadi apa? Negatif 2y tambah 1. Dibagi 2y Ya, plus oke, 1 bukan, negatif. Pak? Dibagi. Dibagi. 1/2y Dibagi ya tambah harusnya ya. 1. Jadinya apa? 1/2y tambah 1. Satu. Sip. 1/2y tambah 1. Oke, seperti ini ya. Jadi kita peroleh si dy dx-nya adalah 1/2y plus 1. Dan meskipun kita menurunkan
menurunkan si persamaan atau fungsinya terhadap X, ini kalau turunan implisit itu masih nggak apa-apa ya, dia memuat Y, gitu. Oke, jadi nggak masalah dia memuat Y di dy dx-nya, gitu. Oke. Nah, lebih lanjut, kalau misalkan kita diminta untuk mencari nilai dy dx di suatu titik, misalkan cari dy dx saat atau di titik ya, di titik berapa, misalkan 2,1 ya. Oke, kalau x-nya 2, y-nya iya. Oke, cari dy dx di titik 2,1 dan perhatikan bahwa titik 2,1 itu ada di sini ya, atau memenuhi persamaan ini. Itu artinya ya titik ini ada di kurva atau grafik dari si persamaan ini, gitu. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita mau mencari turunan di titik tertentu? Caranya ya tinggal disubstitusikan aja X dan Y yang sesuai gitu. Notasinya seperti ini ya. Ini artinya turunan Y terhadap X di 2,1. Ya udah, karena dy dx-nya sama dengan 1/2y tambah 1, berarti kita tinggal substitusikan aja. Jadinya kita dapat 1/2 kali Y. Y-nya di sini adalah 1 ya. Berarti kita ganti Y-nya dengan 1. Oke, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1/3. Nah, terus X-nya gimana? X-nya ya nggak pengaruh gitu, karena bentuk turunan Y terhadap X hanya dipengaruhi oleh variabel Y. Gitu ya. Tapi bisa jadi nanti dy dx-nya itu memuat ya dua-duanya, memuat X dan Y. Gitu. Oke, itu ya teknik untuk menurunkan secara implisit. Ada pertanyaan nggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Sekarang kita coba lihat contoh yang lain. Ini deh, yang ada di slide. Contoh lain, tentukan dy dx dari persamaan cos x kali y sama dengan x kuadrat. Cos dari x kali y ini ya maksudnya ya, sama dengan x kuadrat. Oke. Nah, kita lihat persamaan itu ternyata ya kalau kita otak-atik, kita nggak bisa membuatnya menjadi persamaan eksplisit ya. Nggak bisa dibuat dalam bentuk y sama dengan fx. Otomatis untuk mencari dy dx, kita harus pakai metode penurunan implisit. Oke, artinya apa? Kita harus menurunkan kedua ruas terhadap x ya. Jadi kunci utamanya itu. Turunkan kedua ruas terhadap X. Artinya kita beri operator ini ya, ddx dari cos X kali Y, oke, sama dengan ddx dari X kuadrat. Oke, seperti itu. Oke, saya tanya ruas kanan dulu, yang gampang. Turunan X kuadrat apa? 2x. Yes, 2X ya. Nah, yang ruas kiri itu menurunkannya dengan aturan rantai. Artinya kita turunkan dulu fungsi luarnya. Oke, fungsi luarnya, lihat. Fungsi luarnya, dia adalah cos ya. Fungsi luarnya, dia adalah cos. Ya udah, turunkan dulu cosnya. Gitu. Turunan dari cos apa? Min sin. Min sin. Oke. Jadi turunannya min sin dari bentuk yang di dalam kurung
Terus belakangnya, jangan lupa pakai aturan rantai dikali turunan dari si yang di dalam kurung. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi bentuknya min sin XY dikali turunan dari XY. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gimana dengan turunan X kali Y? Nah, untuk menurunkan bentuk X kali Y, kita pakai aturan perkalian ya, teman-teman ya. Karena ini ya, pada dasarnya bisa kita anggap dia sebagai perkalian dari X dengan Y. Gitu ya. Kita pakai aturan perkalian, misalkan X ini sebagai U, terus Y ini sebagai V. Kalau kita mau menurunkan bentuk perkalian dari U dan V gimana? U aksen U V aksen V ditambah U Ya, U kali V aksen aksen. kali V ditambah U dikali V aksen ya. per Oke. enggak ada yang udah. Oke. Nah, sedangkan kalau misalkan U-nya sama dengan X, maka U aksen apa? Turunan Satu. dari U apa? 1. Betul ya. Nah, terus kalau misalkan V-nya itu Y, ingat Y adalah fungsi terhadap X, berarti V aksen adalah apa? Tadi ya, turunan dari Y apa? Kalau diturunkan terhadap X, Satu dia dari bentuknya per akan X. Satu. Satu 1 juga. dikali Dua DY Oh, dari dx kali ya. Wah. Oke, yang tadi ya, karena Y-nya itu kan kita asumsinya apa? Tadi, asumsi awalnya Y-nya adalah fungsi dari X ya. Sehingga kalau diturunkan terhadap X ya, bukan 1, tapi DY dx gitu. Ya, 1 dikali DY dx. Oke, seperti itu. Oh ya, ini lebih singkatnya bisa kita tulis DY dx. Oke ya. Oke, berarti turunan dari yang ini apa? U aksen, U aksennya adalah 1 ya, dikali V, V-nya adalah Y, terus ditambah U, U-nya adalah X, dikalikan V aksen. V aksennya adalah DYDX. ini ya, dy dx. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Berarti 1 kali Y ditambah X kali dy dx. Oke. Oke. Sekarang kita coba ganti bentuk yang ini ya. Turunan dari X kali Y kita ganti dengan yang ini. Oke. Berarti ini jadi minus sin XY, oke, dikalikan 1 kali Y itu Y ya, sama saja, ditambah X kali DY dx. Oke, ruas kanannya sama 2X. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, setelah itu kita coba kalikan dia secara distributif ya. Oke, yang pertama kita kalikan minusin dengan Y. Kita peroleh apa kalau dikalikan? Minusin XY dikali Y itu adalah minus Y dikali sin XY. Oke, minus Y dikali sin XY. Lalu kita kalikan juga minus sin XY dengan bentuk yang ini. X kali dy dx. Apa itu? Ya, minus X kali dy dx. Belakangnya dikali sin XY. Gitu ya. Ruas kanannya tetap. Oke.
Sampai sini aman nggak? Eh, Aman, Bang. kalau kalau lain aman, cuma masih bingung apa di apa pas penurunan awal yang di apa aturan rantai yang paling pertama yang di bagian tingkat kedua ruas terhadap X yang cos Oke. yang daripada X cos X-nya itu. Oke. Yang awal ini sebenarnya kita pakai aturan rantai ya. Jadi kita turunkan dulu bentuk yang paling luar, yaitu bentuk cos ya. Turunan dari cos itu kan kita udah bahas dia adalah min sin. Berarti untuk menurunkan yang luas kiri itu ya, turunkan dulu yang luar yaitu minus sin dari yang di dalam kurung yaitu x kali y itu ya. Terus ekornya atau belakangnya dikalikan turunan dari yang di dalam cos yaitu Hmm, x y gitu. ya Pak. Itu Oh, untuk yang jelas. pertama. Oke. Paham, Pak. Ya. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya. Mungkin saya coba selesaikan dulu Ya. yang ini. Oh, maaf Pak, Ya, saya masih kurang paham sama perkaliannya yang sin X, Y pas dikali ke dalam kurung. yang mana? Ini. Iya, yang pas sinnya dia dikali ke dalam kurungnya. Oh, ya udah. Mungkin jangan gini ya nulisnya ya, karena membingungkan. Saya tulisnya, ntar, gini aja deh. Oke, jadi kan awalnya kita mau kalikan minus sin XY dikali Y ya. Ya udah, kalikan aja biasa. Min sin XY dikali Y. Gini aja deh. Kalau saya ngalikannya gini, bingung nggak? Ya ini kan ya minus sin XY dikali Y gitu. Oke, nggak bingung ya kalau kayak gini ya. Terus saya kalikan juga minus sin XY dengan yang satu lagi, dengan bentuk X kali DY dx. Oke, sehingga saya peroleh ditambah minus sin XY, ini ya, dikali X DY dx. Oke, kalau gini bingung nggak mengkalikannya? Enggak Pak, Aman, Pak. Enggak ya, itu aman Pak, itu Pak. tuh sebenarnya sama aja kayak kalau kamu punya bentuk A ya, dikali B tambah C, ini kan sama aja kayak A kali B ditambah A kali C ya, bener nggak? Dikalikan distributif aja gitu. Oke, baik Serupa ya Pak. dengan yang soal turunan implisit. Oke, aman? Oke Pak, aman. Terima kasih ya Pak. Oke, sip. Oke, oke. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sekarang saya mau buat di ruas kiri itu hanya ada suku yang memuat dy dx. Oke, di ruas kiri hanya ada suku yang memuat dy dx. Artinya saya mau di ruas kiri itu cuma ada yang suku yang ini saja. Karena suku ini yang memuat dy dx ya. Oke. Sehingga kita harus memindahkan suku yang ini ke ruas kanan. Gitu ya. Kita harus memindahkan suku yang ini ke ruas kanan. Nah, memindahkannya ya kita bisa tambahkan kedua ruas dengan sin dari X kali Y dikali Y. Gitu ya. Sehingga nanti kita peroleh yang ruas kiri hanya ada
minus sin dari XY gitu ya. Oke, ini asumsinya udah kita kalikan. Sin minus sin X kali Y dikali X dikali dy dx sama dengan 2X. Nah, ditambah sin dari X kali Y dikali Y. Gitu ya. Jadi, ruas persamaan yang bawah itu diperoleh dengan memindahkan suku yang ini ke ruas kanan. Seperti itu. Oke. Nah, sehingga kalau kita mau di ruas kiri hanya ada dy dx, berarti kita harus apa? Kita harus bagi kedua ruas dengan yang ini ya. Kita harus bagi kedua ruas dengan ya minus sin xy dikali x. Oke. Jadi kita peroleh ruas kanannya itu adalah 2x ditambah sin dari x kali y dikali y dibagi dengan minus sin xy dikali x. Oke, seperti ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Mengubah-ubah atau mengutak-atik persamaannya? Intinya adalah kenapa? Kenapa kalau tapi misalkan soalnya kayak gini, itu kan penyebutnya minus, apakah perlu dipindahkan ke atas minusnya atau tidak perlu? Oh, ini ada minus. Biarin aja nggak apa-apa. Daripada nanti kalian bingung gitu kan, kok muncul minus gitu. Ya udah biarin aja, menyesuaikan dengan yang ini. Biar nggak bingung aja gitu. Nanti ujian jawab kayak gini ya, ya saya benarkan kok. Gitu. Yang lain gimana? Aman, Pak. Halo, gimana? Aman, Pak. Sudah Aman ya? Oke. Oke, sip. Oke, kalau aman, mungkin ya itu saja turunan implisit. Nanti lebih banyak ke latihan soal ya. Oke, tapi karena sekarang jam kuliah, saya coba lanjut materi dulu ya. Untuk latihan soal yang variatifnya, nanti besok di tutorial saja ya. Oke. Nah, saya coba lanjutkan ke subbab berikutnya, yaitu laju berkaitan ya. Laju berkaitan. Oke. Mungkin saya ambil dari slide saja, laju berkaitan. Ini saja deh. Oke, sebenarnya laju berkaitan itu intinya kita ingin menyelesaikan suatu masalah dengan menerapkan turunan, khususnya turunan implisit yang baru kita pelajarin tadi ya. Nah, kita menerapkan turunan itu untuk melihat bagaimana hubungan antara laju dari suatu besaran dengan besaran yang lain. Gitu ya. Misalkan seperti ini. Oke. Misalkan kita punya 3 buah besaran nih. Ini besarannya bisa apa saja ya. Bisa panjang, bisa eh, berat, bisa volume gitu ya, apa saja. Yang penting dia berubah terhadap waktu. Oke. Jadi seiring waktu berjalan, nilai dari X, Y, dan Z itu berubah-ubah ya. Jadi dia dapat berubah seiring berubahnya waktu. Oke. Nah, 3 besaran X, Y, dan Z, misalkan kita
punya suatu persamaan yang mengkaitkan si X, Y, dan Z ini, gitu ya. Jadi tiga besaran ini terkait oleh suatu persamaan tertentu. Oke, X, Y, dan Z terkait dengan suatu persamaan tertentu. Sebut saja persamaan satu ya, persamaan yang ini. Oke, ini saya beri nomor saja. Oke, jadi hubungan antara X, Y, dan Z itu adalah X kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah 2Z. Gitu ya. Misalkan seperti itu. Oke. Nah, oh iya, tadi mungkin saya lupa menotasikan ya. Tadi karena dia merupakan besaran yang berubah terhadap waktu, artinya apa? Artinya X, Y, dan Z itu adalah fungsi terhadap waktu. Oke, atau dalam notasi matematisnya, X sama dengan XT, gitu ya, dia fungsi terhadap waktu, begitu juga dengan Y dan Z. Oke. Nah, sekarang kita coba turunkan persamaan satu secara implisit ya. Oke, kita terapkan metode yang tadi, penurunan implisit. Artinya apa? Artinya kita menurunkan kedua ruasnya, tapi sekarang terhadap T. Oke, terhadap waktu ya. Di ruas kirinya, terus saya beri operator DDT. Oke, ruas kanannya juga. Oke, seperti ini ya. Nah, karena X-nya itu fungsi terhadap waktu, berarti kita turunkan dia terhadap T dengan menerapkan aturan rantai juga ya. Jadi turunan implisit dan aturan rantai. Berarti kita turunkan dulu, oke, kita turunkan dulu si X kuadratnya terhadap X ya. Yaitu apa? Yaitu turunannya adalah 2X. Oke, tapi jangan lupa belakangnya, karena dia fungsi terhadap waktu, dikalikan dengan dx dt. Gitu ya. Nah, sekarang yang ruas kanan. Coba teman-teman. Sekarang gimana nih yang ruas kanan? Kalau saya mau menurunkan Y kuadrat terhadap T, gimana? 2Y dy per dt ditambah Yes. 2 eh ditambah 2 dz per Oke, dt. sip. Sip. Ditambah 2 dikali dz dt ya. Oke, seperti ini. Oke, kita terapkan metode penurunan implisit, tapi menurunkannya sekarang terhadap T ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah peroleh persamaan baru, teman-teman. Saya Oh, beri nama persamaan. bentar Pak. Ya, Saya tiba-tiba jadi bingung. Kenapa yang D per DT X kuadratnya itu waktu diturunin jadi 2X, tapi dikali DX per DT. iya, karena X-nya itu fungsi terhadap T. Gitu. Nih, X-nya itu fungsi terhadap T, begitu juga dengan Y dan Z. Gitu ya. Maka kalau diturunkan, ya dia akan berbentuk seperti ini gitu. Jadi turunkan dulu si yang luarnya, turunkan dulu X kuadratnya, sorry, X kuadratnya terhadap X ya, terhadap variabelnya, baru dikalikan dx dt. Gitu. Ini mirip dengan turunan implisit yang sebelumnya. Gitu. Kebayang nggak? Hmm, belum Pak, masih kurang nyambung. Oke. Gimana nulisnya ya? Oke, ini kotretan yang beda. Ya udah. Hmm, oke. Sekarang saya coba definisikan fungsi H ya.
Fungsi H ini misalkan rumusnya adalah xt dikuadratkan. Oke. Nah, kalau kita mau menurunkan ini pakai aturan rantai gimana bentuknya? Dua dikali xt Ya. Terus belakangnya kali kali turunan dari X ya, turunan. benar nggak? Ya. Oke, ini kan pakai aturan apa kemarin? Rantai. Oke, kalau bentuknya bentuk komposisi seperti ini, menurunkannya pakai aturan rantai ya. Oke, oke. Sebenarnya ya ini serupa dengan yang tadi gitu. Kalau kita mau menurunkan, DDT ini kan artinya turunan ya. Turunan X kuadrat terhadap T gitu ya. Dengan X-nya sendiri itu fungsi terhadap T. Oke, seperti yang tadi ya. Maka turunannya itu ya kita memperolehnya dengan cara turunkan dulu fungsi luarnya, yaitu X kuadrat. Oke, turunan X kuadrat seperti biasa aturan pangkat ya. Dia jadi 2X, tapi belakangnya dikalikan dx dt. Kenapa? Karena X-nya adalah fungsi terhadap T. Gitu. Oke ya, jadi menurunkan bentuk yang luar, itu pakai aturan turunan biasa, bisa pakai aturan pangkat ya, seperti yang ini ya. Tapi belakangnya jangan lupa dikali dx dt. Oke, begitu juga dengan yang lain gitu. Turunan dari y kuadrat, ya udah y kuadratnya diturunkan biasa saja dulu, tapi belakangnya dikalikan dy dt. Karena y-nya merupakan fungsi terhadap t. Begitu juga dengan 2z ya. 2z diturunkan biasa kan jadi 2 gitu ya. Tapi belakangnya jangan lupa dikalikan dz dt. Kenapa? Karena dia merupakan fungsi terhadap t. Gitu. Oke? Oke, Pak. Oke, sip. Oke ya. Yang ini gimana nih? Oke. Ya udah ini notes saja deh. Saya biarkan ya. Nah, lanjut. eh kita namakan persamaan yang ini, atau kita beri nomor, dia persamaan 2, ya. Nah, persamaan 2 yang ini tadi ya. Persamaan 2 ini menyatakan keterkaitan laju perubahan besaran ya. Jadi dia menyatakan keterkaitan laju perubahan dari besaran X, Y, dan Z. Gitu ya. Nah, persamaan 2 ini fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya adalah untuk menentukan laju suatu besaran. Misalkan kita mau menentukan laju perubahan dari X ya, yaitu dx dt. Oke. Kita ingin menentukan laju perubahan besaran X dengan menggunakan informasi dari laju perubahan besaran yang lain gitu. Jadi fungsinya seperti itu. Jika diberikan laju perubahan besaran Y dan laju perubahan besaran Z, ya, kita akan bisa memperoleh laju perubahan besaran X. Begitu juga dengan sebaliknya, ya. Misalkan diberikan laju perubahan X dan laju perubahan Z, nanti kita akan bisa memperoleh laju perubahan Y. Gitu. Oke.
Seperti itu ya. Oke. Nah, eh, ini adalah konsepnya dulu, tapi soal-soal yang muncul itu nggak seperti ini ya, nggak teman-teman menentukan persamaan ini saja, tapi nanti mungkin soalnya akan lebih real ya, menyelesaikan masalah yang lebih nyata gitu. Oke. Nah, mungkin contohnya saya ambilkan dari slide saja biar kebayang ya. Eh, yang gampang dulu deh. Nah, ini sajalah. Oke. Coba teman-teman baca dulu sebentar, atau kita baca sama-sama saja ya. Oke, jadi informasinya adalah luas permukaan sebuah kubus bertambah dengan laju sekian ya, 72 cm kuadrat per detik. Teman-teman disuruh menentukan seberapa cepat volume kubus berubah saat panjang sisinya 3 cm. Oke. Atau ini terlalu kompleks kayaknya. Saya ganti saja deh soalnya. Tentukan seberapa cepat, jangan volume dulu, tapi ini saya ganti dengan sisi dulu deh. Oke, ini saya ganti sisi dulu. Oke. Jadi yang ditanyakan adalah tentukan seberapa cepat sisi kubus tersebut berubah saat panjang sisinya 3 cm. Gitu dulu deh, yang sederhana ya. Oke. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan soal ini itu adalah teman-teman harus menggambar dulu situasinya seperti apa. Oke. Atau ya buat ilustrasinya saja ya. Nah, di sini kan kita bicara tentang kubus, ya gambarkan saja suatu kubus ya. Oke, kurang lebih seperti ini kubusnya. Oh iya, kubus itu adalah suatu bangun ruang ya, yang sisinya itu sama semua. Oke, ingat ya ini pelajaran ya di sekolah dulu ya. Oke, kubus itu hanya punya satu ukuran, yaitu sisi doang ya, karena dia semuanya sama. Oke, jadi panjang, lebar sama tingginya sama-sama sisi ya, atau S gitu kalau di sini. Oke, oke. Nah, sekarang teman-teman harus menentukan besaran apa saja yang ada di kasus ini gitu, yang ada di soal ini. Besarannya apa saja kira-kira? Apa saja? Khususnya besaran yang berubah terhadap waktu. Ini saya tambahin aja deh. Yang berubah terhadap waktu, apa saja kira-kira? Luas permukaan mungkin Pak, Sip, sama betul. isinya. Yang pertama adalah luas permukaan. Luas permukaan dari siapa? Ya dari si kubus ini gitu. Oke. Nah, misalkan karena dia berubah terhadap waktu, saya definisikan dia sebagai L ya. Dan L-nya ini adalah fungsi dari waktu. Oke, itu luas permukaan yang pertama. Yang kedua apa?
apa lagi kira-kira? Ada nggak? Panjang sisi. Panjang sisinya. Yes, sisi ya. Sisi dia juga merupakan besaran yang ada di sini dan dia berubah terhadap waktu. Kenapa dia bisa berubah terhadap waktu? Lihat dari si luas permukaannya, gitu. Di sini diinformasikan bahwa luas permukaan tersebut bertambah, oke, bertambah ya. Artinya dia berubah terhadap waktu ya, dengan laju sekian, gitu. Otomatis karena luas permukaannya bertambah, ya eh, sisinya juga pasti akan bertambah, gitu ya. Oke. Oke, sisi adalah besaran kedua. Saya definisikan dia sebagai S yang merupakan fungsi dari waktu juga. Oke. Nah, besarannya sudah, sekarang teman-teman coba tentukan hubungan dari besaran ini. Apa hubungannya? Atau persamaan apa yang menghubungkan L sama S gitu. Sisi Pertambahan kali sisi. sisi, iya, pertambahan sisi mempengaruhi Ayo. luas permukaan. Luas permukaan apa rumusnya? S kali S ya. Iya, Yakin? Luas S kali permukaan 3 kubus bukan. S kali 3 bukan, Pak. S kali 3. Yakin? Enggak. Apa ayo? Luas permukaan kubus itu adalah 4S ya kubus. jumlah seluruh luas permukaannya gitu. Oke, ini ada berapa permukaannya? Permukaan kubus ini. Yang berbentuk 6. persegi ada berapa? 6. Ada 6 ya. Ada 6. Berarti luas seluruh permukaannya apa rumusnya? 6 kali S kuadrat. 6 dikali S S kuadrat. kuadrat. Itu ya, 6 dikali luas permukaan gitu. 6 dikali luas satu permukaan. Luas satu permukaan kan sisi dikuadratkan ya. Sisi kali sisi. Berarti ya luas seluruh permukaan dari si kubus adalah 6 dikali sisi kuadrat. 6S kuadrat. Oke? Ya, hubungannya seperti ini. Nah, setelah kita peroleh hubungan antara besaran-besaran ini, kita bisa cari keterkaitan lajunya dengan cara yang sama seperti yang di contoh awal tadi. Kita bisa cari keterkaitan laju perubahan L dan S. Oke, caranya adalah dengan menurunkan kedua ruasnya terhadap waktu ya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang coba seperti yang tadi, yang ruas kiri jadi apa? DL per DT. Ya, Eh, atau 1 ya, 1 dikali 1. dl dt. Oke, jadi L-nya diturunkan biasa dulu, turunan dl adalah 1, belakangnya dikali dl dt. Seperti itu ya. Lalu yang ruas kanan jadi apa? 6S 12S kuadrat turunkan DS per biasa. 12 DT. 12S Sip. DS per DT. 12S dikali DS per DT. ds dt. Oke, sip. Gitu ya. Oke, sekarang kita udah peroleh keterkaitan laju perubahannya, yaitu ditunjukkan oleh persamaan yang terakhir ini. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat lagi ke soal sebenarnya yang dicari apa sih gitu. Yang diketahui apa, yang dicari apa. Oke. Nah, kita coba baca lagi. Luas permukaan sebuah kubus bertambah dengan laju ini. Laju 72. Artinya apa ini? Kalau pakai notasi matematik. Ini artinya apa nih? Percepatan. Oke, bukan.
Jadi luas permukaan sebuah kubus bertambah dengan laju 72 cm kuadrat per detik. Artinya ini yang berubah apa di sini? Itu del Yang DT berubah tadi. adalah Pi. Permukaan. luas Oh. permukaan gitu. Artinya informasi pertama ini memberikan kita Del DT. nilai apa? Nilai dari si laju perubahan dari luas Oh. permukaan ya, yaitu dl dt. Dia sama dengan 72. Oke. Nah, lajunya ini kita tuliskan sebagai suatu bilangan yang positif karena dia bertambah. Oke. Kalau bertambah berarti lajunya positif ya. Laju perubahannya positif. Tapi nanti kalau misalkan di soal diberikannya ini berkurang, oke, misalkan suatu besaran berkurang dengan laju sekian, berarti nilai dari lajunya itu akan negatif. Oke ya. Karena di sini dia bertambah, berarti nilai dari laju perubahannya itu positif. Oke, hati-hati di sana ya. Oke. Nah, sekarang lihat soalnya. Tentukan seberapa cepat sisi kubus berubah. Artinya ditanyakan apa itu? S-nya. Tentukan S. seberapa cepat sisi kubus berubah. Gimana? Yang Misalnya ditanyakan apa? DS DT. DT per Yes. DS. Ya, S per DS DSDT. per DT ya ampun. Laju perubahan sisi ya. Ini yang ditanyakan. Oke. Jadi tentukan seberapa cepat sisi kubus berubah. Artinya dia menanyakan berapa sih ds dt-nya. Gitu. Oke. Terus informasi yang terakhir, saat panjang sisinya 3 cm. Artinya saat si S-nya sama dengan 3. Ya. Oke. Itu saya ajarkan membaca informasi di soal dulu ya. Yang sederhana dulu. Oke. Nah, setelah kita peroleh informasinya, ya kita rangkum saja informasi apa aja tadi yang ada di soal. Oke, tulis di mana? Sini aja deh. Informasi pada soal. Tadi diberikan apa aja? Yang pertama, DLDT-nya sama dengan 72 ya. Terus apa lagi? S-nya 3. S-nya 3. Oke, S-nya 3. Yang ditanyakan adalah DS per DS DT. dt. Nah, itu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, atau untuk mencari nilai ds dt, kita bisa gunakan persamaan yang terakhir ini. Dengan mensubstitusikan nilai dl dt dan s. Oke ya. Udah tinggal disubstitusikan aja. Sehingga kita peroleh apa persamaannya? 1 kali 72 Ya, 1 kali 72 sama sama dengan? dengan 12 kali 3 Oke, DS kali per DT. ds dt. Udah tinggal diselesaikan aja. Kira-kira berapa nih ds dt-nya? 2. 72 72 bagi per 36. 36. Oke, berarti ini tinggal bagi saja ya. 72 per 36 sama 2. dengan ds dt. Sehingga kita peroleh ds dt-nya sama dengan 2. 2. Oke, berarti kesimpulannya adalah sisinya akan bertambah atau berkurang? Bertambah sebanyak 2. Bertambah. Kenapa? Karena Karena luas permukaan bertambah. Karena pada saat Posisi. sisinya bertambah 3 cm. positif. Gini ya. Kenapa bertambah? Karena laju perubahannya positif gitu. Simpelnya kayak gitu.
Oke, ini kan 2 kan positif nih. Oke. Jadi kita bisa simpulkan bahwa sorry, sisi kubus bertambah dengan laju berapa? Laju 2 satuannya apa? 2 cm per detik. Sentimeter per apa? Waktunya apa tadi? Per detik. Detik ya, Sentimeter per persegi detik. per detik. Oke. Persegi kenapa persegi? Sentimeter saja ya, karena ini kan sisi. Sisi kan satuannya sentimeter. Kalau yang tadi kan kenapa ada kuadratnya? Karena dia luas kan? Ya, Iya, gitu ya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Untuk Pak, laju perubahan? Ya, ya gimana? aman Pak. Ya, aman? Oke. Nah, kalau misalkan pertanyaannya tadi nggak diganti, teman-teman disuruh menentukan seberapa cepat volumenya berubah, berarti teman-teman harus mencari persamaan yang lain. Tuh. Jadi saya tulis di bawah ya. Misal ditanya laju perubahan volume ya. Artinya teman-teman harus mencari persamaan yang mengaitkan antara apa tadi kan kita udah punya informasi luas, sisi, gitu ya, beserta laju-lajunya juga. Berarti cari persamaan yang mengaitkan antara besaran yang kita ketahui yaitu luas, sisi, dan volume. Oke, karena yang ditanya volume ya. Kira-kira apa persamaannya? Volume sisi kali sisi. L sama dengan S pangkat 3. Sip, betul ya. Volume sama dengan sisi pangkat 3 ya. Ingat, volume dari kubus itu adalah sisi dipangkatkan 3. Atau ya biar lebih sederhana, saya notasikan volumenya sebagai V ya. Dengan volumenya juga fungsi terhadap T karena dia ya karena sisinya bertambah, pasti volumenya juga bertambah. Artinya dia berubah terhadap waktu juga. Berarti bisa saya tulis V sama dengan S pangkat 3. Gitu. Oke. Setelah itu ya teman-teman cari persamaan yang mengaitkan lajunya. Caranya adalah dengan menurunkan kedua ruas dari persamaan ini, oke, terhadap T, terhadap waktu ya. Oke, jadi langsung saja DDT dari volume sama dengan DDT dari S pangkat 3. Oke, berarti ruas kirinya jadi apa? Turunkan biasa V-nya, 1. seperti yang tadi, 1 dikali dV dV per dt. dt.
Oke, seperti yang tadi ya. Yang mana tadi? Nah ini, turunkan biasa dulu, belakangnya dikalikan turunan si V gitu ya. Kalau yang ruas kanan jadi apa? 2S 3S kuadrat DS Ya, DT. sip. 3S kuadrat dikali ds dt. Oke. Nah, sekarang ya kita seperti yang tadi ya, eh, kita tulis informasi yang ada di soal atau yang diketahui. Oke, kita mulai dari ruas kiri. dv/dt diketahui nggak? Yang dicari. Iya, justru ini yang dicari ya. Oke, tulis saja di sini. dv/dt sama dengan tanda tanya, artinya yang dicari ya. Oke, kalau S diketahui nggak S? 3. 3 yang tadi ya. Oke, mana tadi? Mana? Ini ya. S-nya sama dengan 3. ds/dt diketahui nggak sekarang? Diketahui. 2. Diketahui, tadi baru kita carikan, yaitu 2. Oke, ini ya. Dua. Oke, sekarang untuk mencari dv/dt, ya udah tinggal pakai persamaan yang terakhir ini. Gitu. Substitusikan aja yang diketahui ke persamaan yang terakhir. Sehingga kita peroleh apa? Setelah kita substitusi, 1 dikali apa? dv/dt sama dengan ruas kanan jadi apa? 3 kali 3 pangkat 2 kali 2. Ya, 3 dikali 3 pangkat 2 dikali ds dt. 2. ds dt-nya 2. Oke, sehingga kita peroleh dv/dt sama dengan berapa ini? 3 kali 3 kuadrat. Berapa? 3 dikali 9 berapa? 54. Oke. 27 dikali 2 sama dengan 54. Oke, sekarang kita bisa simpulkan bahwa volume kubusnya gimana? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Tambah. Ayo, bertambah atau berkurang? Bertambah. 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 Kenapa bertambah? Positif. Karena hasilnya positif. Karena dv/dt-nya positif ya. Oke, sehingga kita tulis volume kubusnya Tambah. bertambah. Bertambah dengan laju berapa? 54 cm kuadrat per detik. 54 satuannya. Hati-hati karena ini volume. Sentimeter kuadrat per detik. Sentimeter Sentimeter kubik. kubik ya. Iya, Tambah ya. 3 Kubik. per detik. Oke, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jadi untuk masalah laju yang berkaitan, itu teman-teman harus bisa menerjemahkan soal yang bentuknya cerita ini ke persamaan ya. Jadi ya harus banyak latihan juga sih sebenarnya. Kalau teman-teman sudah bisa memperoleh persamaan yang menghubungkan antar besarannya, secara teknis itu akan lebih mudah selanjutnya ya.
tinggal menerapkan turunan implisit terhadap waktu, gitu. Yang penting itu sebenarnya adalah menentukan persamaan yang menghubungkan keterkaitan antara besaran-besarannya ya. Ini yang pentingnya menentukan persamaan yang ini. Kalau pada soal ini kan mungkin kebetulan relatif mudah karena ya rumus dari luas permukaan kubus itu sebenarnya udah obvious ya, udah jelas gitu. Tapi mungkin untuk beberapa kasus yang lain itu perlu agak mikir ya menentukan uh, rumusnya, hubungan antar besaran-besarannya. Oke, mungkin ya kita coba bahas di tutorial ya. Oke, ada pertanyaan? Aman, Pak. Oke. Kalau aman mungkin saya coba masuk ke subbab yang paling terakhir, yaitu diferensial dan hampiran ya. Oke, saya pakai slide saja. Nah, hmm. Oke, kita mulai dari diferensial dulu. Sebenarnya apa itu diferensial? Jadi diferensial itu sebenarnya menunjukkan perubahan yang kecil ya. Oke, saya tulis di sini. Perubahan yang relatif kecil. Perubahan dari apa? Perubahan dari variabel Y dan X ya. Dari X dan Y. Dengan X dan Y dihubungkan oleh suatu persamaan Y sama dengan fx ya. Jadi dia persamaannya eksplisit. Oke. Nah, yang pertama diferensial dari variabel X dinotasikan dengan dx. Oke. Dx itu adalah perubahan, oke, dia perubahan terhadap variabel X. Notasinya seperti ini ya. Oke, dx sama dengan delta X. Delta X itu apa sebenarnya? Selisih antara X baru ya dengan X lama. Itu kurang lebih seperti itu ya. Selisih dari X yang baru dengan X yang lama. Gitu. Oke. Nah, gimana dengan diferensial dari variabel Y? Diferensial dari variabel Y, notasinya adalah DJ, itu adalah perubahan pada variabel Y ini ya harusnya ya. Sorry, salah ketik. Oke, notasinya adalah DY sama dengan, oke, atau formulanya adalah seperti ini ya. Oke. Nah, sebenarnya eh, si diferensial terhadap variabel Y itu bisa digunakan untuk menaksir perubahan yang sebenarnya ya. Mungkin ini bisa kita katakan bukan perubahan, tapi taksiran perubahan ya. Atau taksiran ini bahasa lainnya apa ya? Perkiraan gitu. Oke, seperti itu ya. Oke, DY itu secara definisi, secara matematis, itu nilainya akan sama dengan F aksen
dx. Itu ya, sebenarnya ya kita memperoleh ini dari notasi Leibniz dan turunan ya. Gabungan antara notasi yang Leibniz yang di dx dengan notasi f aksen gitu. Kan kita tahu kalau misalkan y sama dengan fx, maka kalau kita turunkan terhadap x, maka ruas kanannya akan sama dengan f aksen. Terus kalau kita dalam tanda kutip perlakukan yang sebelah kiri ini sebagai pecahan ya, ya dalam tanda kutip ini adalah pecahan, maka nanti kita akan peroleh dj-nya sama dengan f aksen dx ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, contoh. Misalkan y sama dengan akar x. Oke ya. Misalkan y sama dengan akar x. Tentukan dy. Oke. Berarti ya udah pakai definisi saja ya. dy sama dengan f aksen dx. Oke, sekarang kalau y sama dengan akar x yang jadi f-nya siapa? Yang jadi f-nya adalah si akar x ini. Ini adalah f-nya ya, sorry, bukan f aksen tapi f. Si fx-nya ini ya. Oke, berarti ya turunkan saja si akar x-nya gitu. Oke, turunan dari akar x itu apa teman-teman? Satu. Coba apa ayo? Tengah X min Kan X min, iya min, tengah. X min X tengah. Akar Oke, X itu kan X setengah. Setengah akar x X, itu adalah x pangkat X setengah. setengah. Oke, berarti pakai aja aturan pangkat. Jadinya apa? Pangkatnya ke Dikali depan, x pangkat, pangkatnya dikurang 1. Ini ya. Jadinya apa ini? Ini setengah X pangkat min setengah. Setengah x pangkat Min min setengah. setengah. Atau 1/2 akar X. 1/2 Bukan sih. Per 2 akar akar x. X. Sip. 1/2 akar x ya. Oke. Nah, sehingga kita peroleh ya f aksennya adalah 1/2 akar x ya. 1/2 akar x. Sehingga kita peroleh diferensial dari y adalah 1/2 akar x dx. Ini ya. Kalau diminta untuk menentukan diferensial, jawabnya seperti ini saja. Oke. Ini saya kasih notes saja, bentuk diferensial. Oke. Nah, selanjutnya gunanya apa sih sebenarnya diferensial itu? Sebenarnya ada dua ya. Yang pertama, seperti yang tadi, dia bisa menaksir perubahan Y. Oke, nah menaksirnya gimana? Contohnya seperti ini ya. Contoh 2. Eh, jika diberikan persamaan Y sama dengan akar X, dan X-nya berubah dari awalnya itu X sama dengan 1, terus akhirnya dia bertambah jadi 1,1 gitu ya. Jadi X-nya itu berubah tapi cuma dikit. Jadi dari 1 ke 1,1. Oke, maka taksirlah atau apa ya? Perkirakan ya. Taksirlah atau perkirakan
perubahan dari Y-nya. Gitu. Jadi fungsi diferensial ini sebenarnya untuk menaksir perubahan yang kecil. Oke. Nah, sebenarnya ya dengan menggunakan alat bantu hitung kita bisa menaksir perubahan yang sebenarnya ya. Perubahan yang sebenarnya itu kita notasikan dalam bentuk delta Y ya. Ini sama dengan Y akhir atau Y baru dikurang Y lama. Nah, Y baru nilainya berapa? Y baru adalah nilai Y saat X-nya yang baru. X yang baru adalah yang 1,1. Ini yang baru ya. Karena kan dia tuh berubahnya dari 1 ke 1,1. Jadi yang lebih baru yang 1,1 ya. Berarti yang ini yang lama. Oke. Oke. Y baru itu nilai Y saat X-nya 1,1. Berarti dia akar 1,1. Dikurang Y lamanya adalah akar 1. Gitu ya. Nah, dengan menggunakan alat bantu hitung, ya ini bisa saja ya dihitung. Gitu. Tapi kalau ternyata nggak ada alat bantu hitungnya, ini nggak bisa dihitung dengan mudah ya. Gimana coba mengurangi akar 1,1 dengan 1? Dengan akar 1. Ya ini mungkin sama aja kayak akar 1,1 dikurang 1 gitu. Tapi kan kita nggak tahu yang ini tuh berapa gitu tepatnya. Nah, oleh karena itu kita bisa gunakan si diferensial ini, teman-teman. Di taksiran dengan diferensial, gitu ya. Jadi si delta Y ini bisa dikira-kira atau ditaksir dengan menggunakan diferensial ya, dy. Oke, yang nilainya adalah sama dengan yang tadi, f aksen dx. F aksen, x-nya kita pilih yang mudah dihitung saja. Oke, kita lihat ya. Kira-kira yang mudah dihitung itu f aksen saat 1 atau 1,1? 1. Saat 1 ya. Oke, kita pilih 1 saja. Itu ya. F aksen 1 dikali dx ya. Ini F aksen 1, dx-nya itu kan sama aja kayak delta x ya. Perubahan untuk x. Oke. Nah, sehingga di sini kita peroleh F aksen 1. Tadi F aksennya adalah 1 per 2 akar X. Berarti kalau F aksen 1 itu adalah 1 per 2 akar 1. Oke. Nah, belakangnya apa? Belakangnya delta X. Delta X adalah selisih antara X yang baru dengan X yang lama. Oke. Berarti ini jadi 1 per 2 akar 1 dikali apa? Yang baru berapa X-nya? Yang baru adalah 1,1. 1,1. 1,1. Yang lama adalah 1. Gitu ya. Udah tinggal dihitung aja, sehingga kita peroleh berapa? Setengah kali 1,1 dikurangi 1, 0,1. 0,1. Setengah dikali 0,1 berapa? 0,1 per 2. Berapa? 0,05 0,5. 5. ya. Oke. Oke. Jadi ya bisa disimpulkan kalau misalkan input dari X-nya itu berubah ya. Input dari X-nya berubah dari yang awalnya 1 berubah jadi 0,
berubah jadi 1,1, gitu ya. Maka nanti Y-nya itu akan mengalami perubahan juga. Oke. Perubahannya seberapa? Sekitar DY, gitu ya. Perubahannya sekitar DY yaitu setelah kita hitung sekitar 0,05 gitu. Sehingga ya kesimpulannya perubahan untuk Y itu nilainya sekitar ya ini ya, sekitar ini ya. Sekitar 0,05. Bukan sama dengan tapi sekitar. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Nah, ini adalah diferensial. Mungkin saya lanjutkan dulu ke konsep satu lagi ya, yaitu hampiran linier. Hampiran atau aproksimasi linier ya. Ini mungkin istilah lainnya adalah hampiran. Oke. Nah, eh, hampiran linier ini sebenarnya apa? Jadi dia sebenarnya adalah suatu fungsi linier ya, yang bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi kalau kita punya suatu fungsi f, terus dia dapat diturunkan di x sama dengan a ya, oke? Maka fungsi linier ini, ya, fungsi linier ini merupakan aproksimasi linier fungsi f di x sama dengan a. Oke, dan fungsi ini buat apa? Fungsi ini tuh sebenarnya buat menghampiri atau mengaproksimasi atau mengira-ngira nilai dari fungsi f di sekitar x sama dengan a. Nah, maksudnya di sekitarnya apa sih? Maksudnya adalah kita mau menghampiri eh, nilai fungsi f di dekat a ya. Ini sama aja kayak di dekat ya. Gitu. Dan ya mungkin kalau teman-teman penasaran, sebenarnya persamaan ini atau fungsi linear ini sebenarnya adalah persamaan garis singgung ya. Harusnya di buku udah dibuktikan kalau ini tuh sebenarnya merupakan persamaan garis singgung. Oke. Jadi sebenarnya ilustrasinya, oke, ini saya coba gambar saja. Kalau misalkan kita punya kurva gitu ya, suatu fungsi, grafik dari suatu fungsi ya, terus di sini kita punya titik A, katakan ini A ya. Oke. Berarti yang ini berapa? Ini adalah FA ya. Oke. Nah, kita bisa bikin garis singgung yang melalui A, FA ya. Misalkan yang ungu deh. Oke. Yang ungu ini adalah garis singgung ya. Nah, sekarang kita coba zoom. Kalau kita mau menentukan nilai fungsi di titik yang dekat dengan A ya, misalkan di, nah ini kuning aja. Misalkan titik ini ya, B gitu. Nah, B ini kan cukup dekat dengan A ya. Dan nilai fungsinya yang sebenarnya itu harusnya di sini ya. Ini nilai yang sebenarnya.
Nah, ini harusnya FB ada di sini. Nah, dalam prakteknya mungkin saja FB ini sulit dihitung, gitu. Mungkin saja ya, mungkin saja FB itu sulit dihitung. Nah, kalau misalkan FB itu sulit dihitung, kita bisa menaksir atau mengaproksimasi nilainya dengan menggunakan si garis yang warna ungu ini atau si garis singgung ini ya. Dan tadi dia bilang persamaannya adalah Y sama dengan apa? Ungu ya. Y sama dengan Lx, ya nilainya akan sama dengan FA ditambah F aksen A kali X min A ya. Oke. Oke, maka nilai fungsi di X sama dengan B itu bisa ditaksir dengan nilai fungsi di garis ini gitu. Sehingga kalau diplot, yang kuning ya, berarti nilainya ya segini ya. Ada di sini dia. Yang awalnya di atas ini, oke, yang awalnya di atas, ini ya, kita aproksimasi pakai garis ini sehingga titiknya ada di bawahnya. Gitu. Dan secara visual, oke, nilai dari FB itu nggak jauh beda dengan nilai LB ya. Seperti ini. Oke, kebayang ya? Nah, itulah kenapa ya tampilan linear itu bisa mengaproksimasi atau mengira-ngira nilai fungsi. Seperti itu. Oke, cukup nggak ini? Ah, oke, saya minta waktunya sebentar ya, untuk satu contoh saja yang sederhana. Contoh, gimana ya? Taksirlah nilai dari akar 1,1 dengan menggunakan tampilan linear fungsi ini ya, f sama dengan akar x di sekitar x sama dengan 1. Ya, oke. Jadi kita akan menaksir berapa sih nilai akar 1,1 gitu. Dengan menggunakan si rumus hampiran linear ini. Gitu ya. Nah, kita tahu kalau akar 1,1 itu sama dengan nilai fungsi f di berapa, teman-teman? Kalau fx-nya sama dengan akar x, maka akar 1,1 sama dengan f di berapa? Halo, masih ada? F di berapa ini? Satu Pak, F di 1,1 ya. 1,1. Kenapa? Karena fx sama dengan akar x kan? Kalau akar 1,1 berarti dia nilai fungsi f di 1,1. Ini ya. Ini kan yang di dalam akar harus sama dengan yang di dalam kurung fungsinya. Nih. Oke. Maka akar 1,1 itu sama dengan nilai fungsi f di 1,1. Oke. Nah, nilai fungsi f di 1,1 itu bisa kita taksir atau aproksimasi dengan nilai hampiran linear di 1,1 gitu. Ya, konsepnya seperti ini. Oke. Dan rumus dari hampiran linear itu sendiri
itu akan sama dengan, oke, sebentar. Oke, mungkin kita tentukan dulu ya, hampiran linear fx sama dengan akar x di sekitar x sama dengan 1, kita pakai rumus yang tadi. Lx sama dengan L di A ditambahkan F, sorry kok L, harusnya F ya. FA ditambah F aksen A dikali X kurang A ya. Oke, berarti di sini kan yang jadi A-nya adalah 1 ya. Oke, karena di sekitar X sama dengan 1, maka A-nya sama dengan 1. Oke, berarti ini adalah F di 1 ditambah F aksen di 1 dikalikan X min 1. Oke ya. Oke, tadi kan kita udah menentukan turunan dari F, apa tadi? F aksennya gimana? Berdasarkan soal yang tadi. Turunan dari akar X itu apa? 1/2 Turunan dari akar X. akar Akar X. X. 1/2 akar Ini X. ya, 1/2 akar X. Ini adalah 1/2 akar X. Sehingga nilainya di 1 itu sama dengan setengah ya. Oke, saya tulis aja deh. F1 berarti akar 1 ditambah F aksen 1 berarti 1/2 akar 1 ya. Oke, seperti ini. Oke, sehingga kita peroleh akar 1 itu adalah 1 ditambah 1/2 akar 1, ya 1/2 ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini adalah rumus dari hampiran linier fx sama dengan akar x di sekitar x sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang kita akan gunakan rumus ini ya untuk menghampiri nilai dari akar 1,1 atau yang tidak lain adalah nilai dari f di 1,1. Oke. Oke, kita tulis yang atas tadi. Si akar 1,1 tadi kan katanya adalah nilai fungsi di 1,1 kita hampiri dengan hampiran linier di 1,1. Oke. Nah, mencari L 1,1 ya udah ganti saja X yang ada di rumus L kita ganti dengan 1,1 gitu. Jadi kita gunakan rumus yang ini ya, yang terakhir. Oke. Berarti hasilnya apa? Ketika X-nya diganti jadi 1,1, 1 tambah setengah kali 0,1. Berarti 1 ditambah 1 0,05. tambah setengah dikali ini ya. Jadi 1 ditambah setengah kali, ya pelan-pelan deh, setengah kali 0,1, Jadi 1 ditambah 0,5 dikali 0,1. 0,05 ya, hati-hati. Ya, Ya, tadi ya setengah kali 0,05. 0,1, ya 0,05 sehingga kita peroleh hasilnya 1,05. 0,5. Oh, 0,05 nggak sih? 0,5 ya. Iya, 0,5. Oke. Nah, sehingga apa? Sehingga ya kesimpulannya bisa kita simpulkan bahwa akar 1,1 itu nilainya sekitar 1,05. Oke, dengan menggunakan hampiran linier ya, atau aproksimasi linier. Oke, seperti itu ya untuk aproksimasi atau hampiran linier. Ada pertanyaan?
Aman, Pak. Aman ya? Oke. Oke, mungkin kalau aman dan sekarang sudah jam 16.48, mungkin sampai di sini dulu aja kuliahnya. Nah, untuk besok mungkin yang ngisi tetap saya ya, karena si Deannya saya tugaskan di kuliah yang lain, di kelas yang lain, karena di kelas itu saya nggak bisa ngisi, gitu ya. Jadi besok tutorialnya sama saya saja. Oke? Oke, Pak. Eh, stop share. Baik, baik, Pak.